Hey, welcome back to my vlog. So, sekarang di video kali ini aku akan bagi cerita aku tentang perjalanan di masa perkuliahan. Tanggal berapa ya? Tanggal 8 Mei. 5 Mei kemarin aku udah wisuda, dan tanggal 3 Maret itu aku udah sidang. Dan studi aku di Universitas Udayana itu dari 2017 sampai 2021. Syukurnya udah tepat 4 tahun, dan maksudnya tahunnya tuh pas gitu loh, nggak melewati masanya. Dan aku akan banyak sekali dokumen-dokumen di sini yang aku simpen karena itu bagus, dan sekarang laku lagi untuk sortir yang mana bisa dibuang. Dan sebelum dibuang aku akan buat video kayak gini. Oke. Yang pertama, waktu 2017 itu aku nggak sempat 2017 kan aku masuk, dan aku nggak sempat ikut PKMB dan Student Day. Jadi aku ke Student Day itu tahun 2020. Alasannya ya rahasia. Pasti pertama tuh dapat namanya KRM. Ini bakalan jadi kenang-kenangan dan bisa dibuang juga. Ini itu yang tadi fotokopi, ini yang asli. Nggak kelihatan juga. Ada buku pedoman akademik, ada PKM itu sekarang wajib diikuti karena program kreativitas mahasiswa, dimana mahasiswa itu semestinya ya seharusnya kreatif. Ini name tag PKKMB ku 2019 ya. Tadi ada buku pedoman, sekarang ada kalender akademik, ada Student Day 2019, BSN, dan waktu itu sempat juga diajakin sama kakak kelas untuk ikut main catur, karena waktu SMA aku dia tahu ini ikut catur juga, ini gininya, dan aku akan taruh fotonya di sini. For Squad of FEB Udayana. Aku juga nyimpen tanda buku. Aku juga nyimpen KRS dari semester 1 sampai semester berapa ya? Semester 8. KRS-nya. Kartu rencana studi semester 1. Ini semester 1 ada mikro, manajemen bisnis, pengantar bisnis, manajemen, dan sebagainya. Ini KRS ku yang ditandatangan oleh PA ku. PA itu pembimbing akademik. Ini ada tugas ospekku, terus ada mata kuliah, daftar mata kuliah yang harus ku ambil. Waktu itu aku ngambilnya tuh manajemen retail sama manajemen risiko, emang udah dapet, sama manajemen penanganan konflik. Itu aku dapat. Itu yang emang aku pilih. Yang lainnya teman-temanku tuh milih ada pasar modal dan lainnya. Sebenarnya aku ingin ngasih share gitu apa yang mata kuliah yang emang kayak dosennya bagus dan pelajarannya bagus, dan aku masih ingat itu. Aku nanti kalau aku harus punya ininya, materinya dulu, nanti aku buatin video 5 menit gitu. Dan ini nggak akan bakal kubuang. Ini adalah soal-soal di mana yang memang dari 144 SKS dan sekitaran 44 mata kuliah. Itu kan mata kuliah ada ujian tengah semester dan UAS. Dari sekian banyak itu aku nyimpen hanya beberapa soal karena ini benar-benar bagus. Contohnya ini studi kelayakan bisnis. Itu menurutku ini sangat relate sama kita,
karena menurut ini semua menurut pendapatku, karena kayak kita mahasiswa memang sudah wajib gitu membaca. Kadang misalnya kalau kita soalnya lebih ke apa fungsi dan tujuan ini itu lebih ke theoretical banget, dan karena udah ada di buku gitu loh, kita ngapa. Dan ini studi kelayakan bisnis ini itu keren banget, dimana kita emang dibebaskan open book, tapi kita soalnya itu dikasih kasus. Nah, di sini ada kasus penyewaan komputer, internet, dan game station. Ini aku suka banget karena kita emang kayak benar-benar kita yang punya skema bisnisnya. Jadinya jumlah pesaing adanya segini, jadi kita harus bagaimana, dan ada tarif jasa rata-rata per jam itu kita diminta, dan kita disuruh menganalisis kelayakan usahanya dengan 7P. Ada price, place, product, produk 7P. 7P itu pemasaran, price, product, dan lainnya. Kita juga disuruh payback period, NPP. Ini nggak akan kebuang ini. Masih banyak lagi, ada aplikasi analisis keuangan. Ini sistem informasi aku paling suka juga. Itu dosennya juga bagus banget. Ada etika bisnis, ada suka banget. MSDM internasional, nggak akan kebuang. Ini akan jadi pedoman hidup ya. Suatu saat mungkin kita akan bahas. Nah, ini kan gue ceritain. Ini adalah kenang-kenangan aku kuliah selama 6 bulan di semester 7. Kenang-kenangan kuliah study from home. Ya, karena sudah COVID di bulan Maret 2020. Bener ya? Iya, bulan Maret 2020. Hampir dari bulan Maret itu sampai bulan Juni kita benar-benar di rumah, dan UASnya pun di rumah. Jadi di mana dosen tuh kadang-kadang menyuruh kita untuk, contohnya nih ya, manajemen kinerja dan kompensasi, ini ujian tengah semesternya. Kita dikasih soal, dan kita dikasih soal, dan kita dikasih soal berapa nih ya? 5 soal, dan kita disuruh jawab dengan waktu yang jam 10 hingga jam 12.40. Itu dikasih waktu kurang lebih 2 jam 40 menit. Itu kita dikasih, terus kita foto, terus kita kirim. Itu bisa kirim ke Korma dulu, nanti Kormanya gabungin, bisa kirim ke alamat dosen, kayak gitu. Terus ini ada kinerja tadi, ini kinerja. Terus ini ada manajemen lintas budaya juga gitu, pakai kertas. Aku nggak pakai folio waktu ini. Nah, habis ini PBUK, perencanaan bisnis juga kayak gitu. Kita berapa ini kayak back to masa-masa nggak ada komputer gitu, kita nulis. Karena emang kalau pakai komputer atau ketik itu kadang-kadang kita nyontek gitu. Ada manajemen risiko juga gitu. Dan manajemen risiko ini aku punya benar-benar aku punya inisiatif dari sendiri, karena udah saking gininya loh. Manajemen risiko itu hitung-hitungan, tanda kutip, bukan hitung-hitungan, dan aku nggak suka hitung-hitungan, dan kayak nggak bisa repeat, tapi aku nggak punya niat untuk repeat baca buku manajemen risiko, dan that's why I didn't buy that book, because aku nggak mau kalian repeat lagi. Dan materinya juga ada presentasi gitu. Dan manajemen risiko itu dosennya oke, Santi. Jadi setiap ada 2 minggu sekali gitu ada tugas, disuruh ringkasan mati kuliah. Jadi setiap minggu aku buat ringkasannya dan aku store. Nah, sebelum aku store, aku fotokopi dulu. Nah,
aku fotokopi dulu ini RMK ku, jadi setelah yang disetor tetap disetor, dan aku punya rekapannya, dan itu aku pelajari untuk UAS. Itu fotokopi, jadi nggak beli buku. Dan kalau mau berdalam lagi aku bisa cari di Google. Begitu, ini teknik thinking dari mahasiswa yang nggak mau beli buku. Tidak boleh ditiru, boleh saja ditiru kalau mau. Ini aku suka banget. Ini aku fotokopi buku karena lumayan mahal juga bukunya. Ada sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen. Dan bapak dosennya aku suka banget caranya. Dan waktu ini aku presentasi sendiri. Ini pertama dan terakhirnya aku presentasi sendiri, nggak baca buku. It's my favorite lecture. One of my favorite lecture. This is. And then aku masih simpan ini. Bukunya masih ada karena temanku minjemin bukunya. Ini tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Karena mengambil keputusan itu sangat penting. Walaupun itu benar atau salah, yang penting just take it. That's one of the kind of the leader character. This is nggak akan